Apakah Anda sering merasa kaki Anda berat, kram di malam hari, atau mulai kesulitan bangkit dari tempat duduk setelah usia 60 tahun? Jika jawabannya ya, maka Anda tidak sendirian. Tapi pertanyaannya yang lebih penting, apakah Anda tahu bahwa semua itu bisa dicegah, bahkan dibalik, dengan langkah kecil yang Anda ambil saat baru bangun tidur? Berita luar biasa ini bisa mengubah cara Anda memulai pagi untuk selamanya. Dalam video ini, kami akan mengungkap satu rahasia yang hampir selalu diabaikan oleh banyak orang, bahkan oleh para profesional kesehatan sekalipun. Sarapan pagi yang benar adalah kunci untuk menjaga kekuatan kaki, keseimbangan tubuh, dan kemandirian hidup Anda setelah usia 60 tahun. Bukan dengan suplemen mahal. Bukan dengan alat olahraga canggih. Tapi dengan makanan-makanan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Kenapa Anda perlu menonton video ini sampai selesai? Karena Anda akan menemukan 5 makanan pagi terbaik yang telah terbukti secara ilmiah membantu lansia memulihkan kekuatan otot kaki, mengurangi risiko jatuh, dan menghilangkan kram malam hanya dalam waktu beberapa minggu. Karena kami akan membagikan rutinitas pagi paling efektif dan paling aman untuk memulai hari Anda dengan stabilitas, tenaga, dan rasa percaya diri yang baru. Dan di akhir video, Anda akan mendapatkan satu rahasia terakhir, makanan tersembunyi yang telah membantu ratusan lansia keluar dari ketergantungan pada alat bantu jalan, dan kembali menjalani hidup aktif tanpa rasa takut. Jika Anda, atau orang yang Anda cintai, ingin tetap mandiri dan bebas bergerak tanpa ketakutan, maka jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Karena kadang, satu keputusan sederhana di pagi hari bisa menentukan apakah Anda akan tetap berdiri dengan tegap, atau perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuh Anda sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Demi kesehatan, demi martabat, dan demi kehidupan yang tetap bebas di usia senja. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Berita yang luar biasa ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang pagi hari selamanya. Kabar baiknya, proses kerusakan otot yang diambil menghantui tubuh setelah usia 60 tahun bisa dibalik. Ya, Anda tidak salah dengar. Dan bagian terbaiknya, tidak perlu obat-obatan yang mahal, tidak perlu peralatan canggih, dan Anda sama sekali tidak harus berkeringat dengan olahraga berat yang menyiksa tubuh. Semuanya berawal dari satu hal kecil, sering diabaikan, namun sangat menentukan masa depan kekuatan dan kemandirian Anda, sarapan pagi. Mungkin terdengar sepele, bahkan membosankan. Tapi inilah kenyataannya. Satu keputusan sederhana di pagi hari bisa menjadi pembeda antara kaki yang tetap kuat menopang tubuh Anda atau kaki yang perlahan kehilangan daya, membuat Anda goyah, tersandung, bahkan jatuh. Sarapan yang salah bukan hanya kesalahan kecil, melainkan bencana dalam diam. Inilah yang paling dikhawatirkan para ahli gizi. Mayoritas orang berusia di atas 60 tahun melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang setiap pagi. Mereka melewatkan sarapan, menukarnya dengan secangkir kopi hitam pahit, atau mengisi perut dengan roti putih hambar, makanan olahan yang nyaris tak bernutrisi. Lebih parah lagi, banyak yang berkata dalam hati, nanti saja saya makan. Toh masih pagi. Dan tanpa sadar, mereka sedang mempercepat keruntuhan otot kaki mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh saat sarapan diabaikan? Tubuh memasuki mode katabolik, sebuah kondisi darurat di mana tubuh mulai memecah jaringan otot untuk dijadikan bahan bakar. Dan sayangnya, otot kaki Anda, yang menjadi penopang utama untuk berjalan, berdiri, dan menjaga keseimbangan, adalah yang pertama dikorbankan. Ya, bagian tubuh yang membantu Anda berdiri tegak selama puluhan tahun, perlahan dikikis, hari demi hari. Menurut penelitian dari Universitas TUS, lansia yang mulai mengubah pola sarapannya dengan pilihan makanan yang tepat berhasil memulihkan hingga 35% kekuatan otot kaki hanya dalam waktu 8 minggu. Ini bukan janji kosong.
Ini adalah hasil dari sains nyata. Dan yang membuatnya semakin luar biasa, makanan-makanan ini sangat sederhana. Tidak mahal. Bukan barang impor atau langka. Anda bahkan mungkin sudah memiliki semuanya di dapur Anda saat ini. Yang kurang hanyalah kesadaran dan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengungkap 5 makanan sederhana namun luar biasa yang telah terbukti secara ilmiah membantu memperkuat otot kaki, mengurangi kram menyakitkan, dan memperbaiki keseimbangan tubuh, bahkan sebelum tubuh Anda benar-benar menyerah. Dan di akhir video ini, saya akan membagikan satu rahasia terakhir, satu jenis makanan kecil yang telah membantu ratusan orang tua bangkit dari kursi roda dan kembali berjalan dengan kepala tegak. Hanya sepotong kecil di pagi hari, namun dampaknya bisa begitu besar. Jika Anda merasa kehilangan otot adalah takdir yang tak bisa dihindari, saya mohon, tetaplah bersama saya. Mungkin, hanya mungkin, Anda akan membuka mata dan menyadari bahwa Anda masih punya kekuatan untuk melawan. Sarcopenia, itulah nama penyakit sunyi ini, adalah salah satu penyebab utama mengapa banyak lansia perlahan kehilangan kemampuan berjalan jauh, sulit bangkit dari duduk, kehilangan keseimbangan, hingga akhirnya tergantung pada tongkat, walker, atau perawatan penuh. Dan yang membuatnya paling berbahaya, sarcopenia datang tanpa tanda-tanda mencolok. Tidak ada nyeri, tidak ada demam. Ia datang seperti pencuri di malam hari. Tiba-tiba Anda merasa kaki berat saat bangun tidur. Lalu suatu hari, Anda hampir jatuh saat menuruni anak tangga. Anda menyalahkan usia, mengira itu bagian normal dari menua. Sampai suatu pagi Anda tidak lagi bisa berdiri tanpa bantuan tangan. Tapi ketahuilah ini, usia Anda bukan penyebabnya. Kekurangan nutrisi di pagi hari, itulah musuh sebenarnya. Menurut AS National Institute on Aging, lansia bisa kehilangan hingga 33% massa otot kaki dalam 10 tahun jika tidak ada intervensi sama sekali. Ini bukan hanya soal bentuk tubuh. Kehilangan otot kaki berarti kehilangan kendali atas keseimbangan hidup Anda. Risiko jatuh meningkat drastis. Langkah menjadi pendek, melambat, dan terseret. Aliran darah ke kaki melemah, mobilitas menyusut. Dan dari sana, efek domino pun dimulai. Perut membuncit, tulang melemah, tidur terganggu, nafsu makan turun drastis, dan yang paling menghancurkan, perasaan terkurung di dalam tubuh sendiri yang tak lagi bisa diandalkan. Mengapa hal ini paling terasa di pagi hari? Karena setelah 7 hingga 9 jam tidur, tubuh Anda memasuki keadaan lapar kronis. Tanpa asupan nutrisi yang tepat di pagi hari, tubuh tak punya pilihan selain membakar otot untuk bahan bakar. Dan karena kemampuan tubuh lansia untuk membentuk otot baru jauh lebih lambat dari usia muda, setiap otot yang hilang bisa berarti hilangnya kemandirian secara permanen. Jadi, bila Anda ingin kembali memegang kendali atas tubuh Anda, bila Anda ingin kaki yang kembali kokoh menopang langkah Anda, mulailah dari sarapan. Pilih makanan yang memberi kekuatan, bukan sekadar mengisi perut. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki, memulihkan, dan membangun kembali kekuatan yang mungkin sudah lama Anda lupakan. Jangan tunggu tubuh Anda menyerah. Bangun dan beri makan kaki Anda sebelum ia benar-benar berhenti menopang Anda. Sirkulasi darah yang menurun di kaki bukan hanya sekadar keluhan ringan, itu adalah peringatan sunyi dari tubuh Anda bahwa fondasi keseimbangan dan kekuatan Anda mulai rapuh. Ketika aliran darah melambat, berbagai komplikasi yang menyakitkan dan mengkhawatirkan mulai muncul satu persatu. Kram yang datang tiba-tiba saat tidur malam, getaran lembut yang menjalar ke betis, kesemutan menjengkelkan yang membuat Anda menggeliat gelisah, hingga mati rasa yang menciptakan kekosongan aneh di ujung kaki Anda. Bahkan tindakan sederhana seperti menaiki tangga atau berjalan di permukaan tidak rata bisa berubah menjadi tantangan menakutkan karena koordinasi tubuh mulai terganggu. Dan yang menyedihkan, banyak dari mereka yang mengalaminya bukan karena penyakit kronis seperti stroke atau diabetes, melainkan karena kehilangan otot akibat pola makan yang salah dan gaya hidup yang diabaikan selama bertahun-tahun. Akibatnya,
Banyak lansia yang dulunya aktif dan mandiri perlahan menjadi lemah, kurang bergerak, dan akhirnya bergantung pada bantuan orang lain hanya untuk melakukan hal-hal paling dasar, seperti mandi, berjalan ke dapur, atau mengambil baju dari lemari. Tapi di balik semua kecemasan itu, ada kabar baik yang menyejukkan hati. Proses ini bisa dihentikan, bahkan dibalik, jika Anda bertindak sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, tapi mulai besok pagi. Dengan hanya memilih makanan yang tepat di waktu yang paling krusial, Anda bisa membangun kembali kekuatan kaki, menyeimbangkan tubuh, mengurangi kram malam, dan yang paling berharga, mengembalikan rasa percaya diri dan kebebasan Anda. Tetaplah menonton, karena sebentar lagi kita akan masuk ke bagian paling penting, ilmu gizi yang benar-benar bekerja. Disinilah letaknya kekuatan sesungguhnya, bukan di gym, bukan di apotek, tapi di meja makan Anda setiap pagi. Otot kaki Anda, penjaga setia keseimbangan dan gerakan, masih bisa diperkuat kembali dengan makanan yang mungkin selama ini Anda remehkan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ambil contoh kisah nyata Pak Dedi, 69 tahun, mantan insinyur konstruksi yang telah menjelajahi seluruh pelosok Indonesia. Ia dahulu tangguh, tak kenal lelah. Naik turun lereng, memanjat struktur bangunan, menyusuri hutan, dan menapaki medan terjal tanpa gentar. Tapi kini, saat membuka mata di pagi hari, ia merasa asing terhadap tubuhnya sendiri. Lututnya terasa kaku, telapak kakinya berat seperti tertanam batu. Langkah pertama di pagi hari terasa seperti mencoba menghidupkan mesin tua yang sudah berkarat selama bertahun-tahun. Suatu pagi, semuanya berubah. Saat hendak mengambil koran dari beranda, ia tersandung dan jatuh, bukan karena tangga tinggi, tapi karena kakinya tidak lagi merespon seperti dulu. Meski lukanya ringan, efek emosionalnya jauh lebih dalam. Ia tidak takut pada jatuhnya. Ia takut karena merasa ada sesuatu dalam dirinya yang benar-benar hilang. Kekuatan, kemandirian, martabat. Dan istrinya pun mulai menyadari, langkah Pak Dedi tak lagi tegap, gerakannya lambat dan goyah. Bahkan untuk bangkit dari sofa, ia harus menekan lutut dengan tangan. Kegiatan pagi favorit mereka, berjalan santai di taman, berubah menjadi hal yang ia hindari karena merasa malu dan takut jatuh di depan umum. Puncaknya terjadi saat ia mengaku sering terbangun di malam hari karena kram parah yang menyakitkan di betisnya. Padahal ia tidak menderita diabetes, tidak memiliki penyakit jantung, dan tidak mengalami radang sendi. Para dokter mengatakan inilah fase sunyi yang sering terjadi setelah usia 60 tahun. Kehilangan otot yang tidak terasa, tapi perlahan menghancurkan kemandirian Anda. Pak Dedi tidak tinggal diam. Ia mulai mencari tahu. Dan yang mengejutkannya, semua berawal dari pola makan pagi. Ya, bukan obat, bukan terapi mahal, tapi sarapan. Ia berhenti mengandalkan kopi hitam saat perut kosong. Ia mulai membangun kembali tubuhnya dengan makanan sederhana, alami, dan bergizi tinggi. Perlahan tapi pasti, tubuhnya merespons. Aliran darah ke kaki membaik. Rasa berat di kaki menghilang. Keseimbangan kembali. Dan dalam waktu 3 minggu, ia bisa bangun dari tempat tidur tanpa perlu menopang lututnya. Tidak ada lagi kejang tengah malam. Tidak ada lagi rasa cemas saat melangkah keluar rumah. Bulan kedua, ia kembali ke taman. Tidak hanya berjalan keliling rumah, tapi melangkah sejauh 2 km setiap pagi. Ia merasa dilahirkan kembali. Ia berkata kepada istrinya, dengan mata berkaca-kaca, "Aku merasa seperti telah mendapatkan kembali kakiku." Tidak ada tongkat. Tidak ada alat bantu. Tidak ada bantuan perawat. Hanya satu perubahan kecil, sarapan. Dan hasilnya, ia mendapatkan kembali hidupnya. Sekarang, saya akan membagikan kepada Anda 5 bahan sarapan sederhana yang telah digunakan Pak Dedi,
dan kini digunakan ribuan lansia lainnya untuk menguatkan kaki mereka kembali. Yang pertama adalah telur utuh. Makanan murah, praktis, dan sangat bergizi. Telur rebus adalah pilihan sarapan terbaik bagi siapapun yang ingin memulihkan kekuatan ototnya. Telur mengandung hampir semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot. Tapi bagian terbaiknya terletak di kuning telurnya. Di sanalah tersembunyi vitamin D, B12, kolin, dan leusin, komponen penting yang secara langsung memicu proses sintesis protein otot. Jangan abaikan sarapan Anda. Di balik sepotong telur dan beberapa bahan alami lainnya, tersimpan harapan untuk kaki yang kembali kuat, tubuh yang kembali seimbang, dan hidup yang kembali bebas dari rasa takut akan jatuh. Perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari perjalanan besar menuju kesehatan, martabat, dan kemandirian Anda. Jangan tunggu sampai Anda jatuh untuk berubah, mulailah sekarang. Setelah melewati usia 60 tahun, tubuh manusia mengalami perubahan besar yang seringkali luput disadari. Salah satu perubahan paling mencolok dan paling membahayakan adalah hilangnya massa otot pada kaki. Ini bukan sekadar perubahan alami karena usia. Ini adalah panggilan darurat tubuh yang mengisyaratkan bahwa fondasi gerakan dan keseimbangan kita mulai melemah secara drastis. Kaki, yang selama puluhan tahun menopang hidup Anda, kini berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kerusakan yang diam-diam tapi nyata. Sebuah studi mendalam dari University of Illinois menemukan fakta mencengangkan, lansia yang mengonsumsi 2 butir telur setiap hari selama 8 minggu mengalami peningkatan signifikan dalam kekuatan otot kaki dan tingkat kemandirian. Telur bukan sekadar makanan, ia adalah bahan bakar, pelindung, dan perisai bagi sistem neuromuskular tubuh kita. Dengan sistem saraf yang lebih kuat dan sinyal yang lebih cepat antara otak dan otot, keseimbangan tubuh menjadi lebih mantap, langkah terasa lebih stabil, dan risiko jatuh, yang bisa berakibat fatal bagi lansia, berkurang secara drastis. Kandungan vitamin B12 dalam telur memainkan peran vital dalam melindungi lapisan mielin pada saraf Anda, semacam pelapis penting yang menjaga komunikasi antara otak dan kaki tetap lancar dan akurat. Ketika lapisan ini melemah, sinyal menjadi kacau, langkah menjadi goyah, dan tubuh menjadi rawan jatuh. Namun, dengan asupan B12 dari telur utuh, terutama dari bagian kuningnya, koneksi saraf yang dulunya lemah kini diperkuat kembali, seperti kabel listrik yang diperbaiki, membuat setiap langkah Anda kembali kokoh dan percaya diri. Lebih jauh lagi, telur menyediakan zat besi dalam bentuk yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Ini sangat penting karena banyak lansia, tanpa menyadarinya, mengalami kekurangan zat besi. Akibatnya, darah tidak dapat mengalir dengan lancar ke otot kaki, membuatnya cepat lelah, lemas, dan kerap kram. Tapi dengan konsumsi telur secara teratur, sekitar 30 hingga 60 menit setelah bangun tidur, aliran darah ke kaki membaik, suplai oksigen meningkat, dan otot memiliki energi untuk bertahan dan memperbaiki diri. Telur rebus adalah pilihan terbaik, praktis, bersih, dan menjaga seluruh nutrisi tetap utuh tanpa tambahan lemak yang tak diperlukan. Jika Anda ingin variasi, cobalah orak-arik telur dengan tambahan bayam atau tomat. Bayam kaya magnesium dan zat besi, sementara tomat mengandung antioksidan tinggi. Kombinasi ini adalah senjata gizi untuk kaki Anda, mengurangi inflamasi, menenangkan otot yang kaku, dan mempercepat pemulihan jaringan otot yang lelah. Setelah 30 hari, perubahan mungkin akan mengejutkan Anda. Banyak lansia melaporkan bisa bangkit dari tempat duduk tanpa perlu bantuan tangan. Langkah menjadi lebih ringan, dan yang paling sering dilaporkan, kram malam hilang seperti ditelan bumi. Dan jika telur adalah bahan bakar utama, maka sereal oatmeal dengan taburan biji chia adalah sumber energi tahan lama yang mendukung kerja otot sepanjang hari. Oat bukanlah makanan mahal, tapi khasiatnya luar biasa. Ia mengandung beta-glukan, sejenis serat larut yang mengurangi peradangan, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan menjaga kestabilan gula darah. Ini penting karena setelah usia 60 tahun, metabolisme tubuh bisa turun hingga 40–60%. Dengan gula darah yang stabil,
tubuh lebih mampu memproses protein, vitamin, dan mineral untuk membangun dan mempertahankan otot kaki. Lalu datanglah biji chia, biji kecil ajaib yang membawa kalsium, kalium, magnesium, dan omega-3 dalam jumlah tinggi. Kombinasi keempat mineral ini adalah dasar dari kontraksi otot yang baik, transmisi sinyal saraf yang cepat, dan perlindungan dari kram menyakitkan yang sering terjadi di malam hari. Magnesium membantu menyeimbangkan elektrolit dan merilekskan otot yang tegang. Sementara kalium memastikan oksigen dan nutrisi mencapai setiap serat otot kecil di kaki Anda, bahkan yang tersembunyi jauh di bagian bawah. Membuatnya pun mudah. Cukup campurkan 3 sendok makan rollet oats dengan air atau susu kacang, masak hingga lunak, tambahkan 1 sendok chia, aduk rata. Untuk sentuhan rasa alami dan tambahan antioksidan, tambahkan irisan pisang atau blueberry. Disarankan dikonsumsi hangat dalam 30-60 menit setelah bangun tidur, saat tubuh paling membutuhkan pasokan nutrisi. Lansia yang rutin mengonsumsi campuran ini setiap pagi melaporkan perubahan nyata. Keseimbangan saat berdiri membaik, naik tangga jadi lebih mudah, dan nyeri kaki yang dulu menghantui setiap malam mulai memudar. Dan yang paling menenangkan, tidur mereka menjadi lebih nyenyak karena kram malam menghilang. Oatmeal dan chia bukan hanya sarapan sehat. Ini adalah pondasi untuk hari-hari yang lebih bertenaga, lebih mandiri, dan lebih bahagia di usia senja. Dan bila Anda mengira hanya makanan berat yang bisa memperbaiki otot, pisang akan membuat Anda berpikir ulang. Dikenal sebagai obat elektrolit alami bagi lansia, pisang kaya akan kalium yang sangat penting untuk mencegah kram kaki, mendukung kontraksi otot yang sehat, dan meningkatkan sirkulasi darah yang mendukung kekuatan dan daya tahan otot kaki. Karena tubuh kekurangan mineral saat pagi, pisang sangat dianjurkan dikonsumsi segera setelah bangun tidur. 1 buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium, cukup untuk memenuhi 10% kebutuhan harian Anda. Kalium ini menjaga muatan listrik sel otot agar tetap seimbang. Tanpa kalium yang cukup, sinyal saraf bisa kacau. Akibatnya, otot bisa kejang, bergerak tidak terkendali, bahkan menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu ketenangan tidur Anda. Lansia yang minum obat diuretik atau memiliki gangguan penyerapan mineral lebih berisiko mengalami kekurangan kalium. Tapi penelitian dari Harvard University memberikan harapan, orang tua yang rutin mengonsumsi pisang memiliki risiko 33% lebih rendah mengalami kram kaki. Ini bukan sekadar data. Ini adalah kehidupan nyata yang kembali pada banyak orang hanya dengan 1 buah pisang di pagi hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Sarapan bukan sekadar rutinitas. Sarapan adalah pertahanan pertama Anda terhadap penuaan yang merampas kekuatan kaki. Mulailah besok pagi, dengan telur, oatmeal, chia, dan pisang, dan rasakan tubuh Anda mulai menyatu kembali dengan kekuatan yang dulu sempat hilang. Jangan tunggu jatuh untuk bertindak. Ambil kendali hari ini. Karena kaki yang kuat bukan hanya soal bisa berjalan, itu tentang menjaga martabat, kemandirian, dan semangat hidup Anda. Setelah usia 60 tahun, tubuh membutuhkan dukungan yang lebih besar untuk mempertahankan fungsi-fungsi vital, terutama di bagian kaki yang menopang seluruh aktivitas harian. Disinilah pisang mengambil peran penting. Kandungan vitamin B6 dalam pisang memainkan peranan krusial dalam memperkuat jembatan komunikasi antara otak dan otot kaki, yakni saraf motorik dan sensorik yang mengatur keseimbangan dan koordinasi saat berjalan. Dengan asupan B6 yang cukup, sinyal-sinyal dari otak dapat mengalir lancar tanpa hambatan, membuat setiap langkah terasa lebih mantap, lebih terarah, dan lebih stabil. Namun, tentu saja tidak semua orang cocok mengonsumsi pisang. Jika Anda menderita diabetes tipe 2, harus memantau kadar gula darah secara ketat, atau memiliki gangguan ginjal kronis, maka kelebihan kalium yang ada dalam pisang dapat menjadi bumerang. Kalium yang terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko detak jantung tidak beraturan, bahkan membahayakan fungsi ginjal yang sudah melemah. Tapi bukan berarti Anda harus menghindarinya sepenuhnya. Ada solusi sederhana.
Pilih pisang berukuran kecil dan sedikit mentah, yang mengandung lebih sedikit gula dan lebih banyak pati resisten. Pati resisten ini memperlambat proses pencernaan dan menjaga kestabilan kadar glukosa darah. Sangat ideal untuk lansia yang rentan terhadap lonjakan gula darah. Waktu konsumsi juga penting. Jangan makan pisang saat perut kosong karena ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Sebaiknya konsumsi setelah sarapan utama atau gabungkan dengan oatmeal, biji chia, atau yogurt Yunani polos. Dengan cara ini, pisang akan menjadi penambah energi yang stabil, sekaligus meningkatkan penyerapan nutrisi penting lainnya. Bagi mayoritas lansia tanpa kondisi medis serius, satu pisang kecil setiap pagi sudah cukup untuk menjaga keseimbangan elektrolit, memperkuat otot kaki, memperhalus langkah, dan mencegah kehilangan massa otot. Terjangkau, mudah dicerna, dan sangat berguna. Pisang adalah simplicity at its best, satu buah kecil yang menyimpan kekuatan besar untuk menjaga kepercayaan diri Anda setiap pagi. Sarapan keempat, yogurt Yunani. Yogurt ini adalah salah satu superfood terbaik untuk lansia, terutama untuk menjaga otot dari kehancuran diam-diam yang terjadi saat tidur malam. Mengapa demikian? Karena saat kita tidur, tubuh tidak hanya beristirahat, ia juga memasuki fase katabolik, di mana protein otot bisa dihancurkan untuk dijadikan energi. Hal ini menjadi jauh lebih berisiko bagi lansia karena metabolisme yang lambat dan kadar hormon pertumbuhan yang menurun membuat pemulihan otot jauh lebih lambat. Yogurt Yunani, yang telah melalui proses penyaringan 3 kali, menghasilkan tekstur yang lebih kental dan protein yang hampir 2 kali lipat dibandingkan yogurt biasa. Satu porsi sekitar 170 gram mengandung rata-rata 17 gram protein berkualitas tinggi dan leusin, asam amino yang menjadi pemicu utama sintesis protein otot. Artinya, dengan mengonsumsi yogurt Yunani, Anda tidak hanya mempertahankan otot, tapi juga mendorong tubuh untuk membangun kembali kekuatan yang sempat hilang. Selain itu, kandungan kalsium dan vitamin D dalam yogurt Yunani membantu memperkuat tulang dan meningkatkan koneksi neuromuskular, faktor penting untuk menghindari goyah, tersandung, atau jatuh. Probiotik alami dalam yogurt juga memberikan bonus tambahan, memperbaiki sistem pencernaan dan membantu penyerapan zat gizi penting yang dibutuhkan untuk sirkulasi dan pemulihan otot kaki. Sebuah studi dari Maastricht University menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi 20 gram protein kasein setiap pagi tanpa olahraga pun mengalami peningkatan signifikan dalam kekuatan otot kaki, pengurangan kram malam, dan peningkatan keseimbangan tubuh dalam waktu 6 minggu. Namun, penting untuk memperhatikan toleransi tubuh. Bagi Anda yang memiliki intoleransi laktosa atau masalah pencernaan, carilah yogurt bebas laktosa, atau alternatif dari susu kambing atau domba yang lebih mudah dicerna oleh lansia. Hindari yogurt komersial dengan gula tambahan atau perisa buatan. Kandungan gula yang tinggi dapat memicu peradangan, memperlambat pemulihan otot, dan meningkatkan kadar gula darah, hal yang sangat berbahaya bagi lansia. Untuk hasil maksimal, konsumsi yogurt Yunani dalam 1 jam setelah bangun tidur atau 30 menit setelah aktivitas ringan pagi hari. Tambahkan buah beri segar, bubuk kayu manis, atau chia seed untuk rasa dan manfaat tambahan. Yogurt Yunani bukan sekadar makanan. Ia adalah fondasi nutrisi yang mendukung kekuatan otot, meningkatkan stabilitas, dan membantu Anda memulai pagi dengan energi dan keyakinan. Sarapan kelima, ikan salmon. Meskipun jarang dikaitkan dengan sarapan, ikan salmon dan ikan berlemak lainnya seperti makarel atau sarden sebetulnya merupakan pilihan luar biasa untuk lansia yang ingin memulihkan dan mempertahankan kekuatan kaki. Konsumsi 2 kali seminggu bisa memberikan dampak besar pada sistem otot dan metabolisme tubuh Anda. Ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega-3, khususnya EPA dan DHA, yang terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan otot, dan memperbaiki penyerapan protein. Kombinasi manfaat ini sangat berharga bagi lansia yang rentan kehilangan massa otot dan mengalami kelelahan otot kaki.
Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition mengungkapkan bahwa orang dewasa berusia di atas 65 tahun yang mengonsumsi 2 porsi ikan berlemak per minggu mampu mempertahankan hingga 27% lebih banyak massa otot kaki dibandingkan mereka yang hanya makan daging merah atau tidak makan ikan sama sekali. Selain memperbaiki otot, salmon juga mendukung fungsi kognitif dan sistem saraf, membantu menjaga koordinasi tubuh dan ketenangan langkah. Kandungan proteinnya tinggi, mudah dicerna, dan lemak sehatnya membantu pelumasan sendi, membuat gerakan kaki terasa lebih ringan dan fleksibel. Untuk konsumsi pagi, panggang salmon ringan tanpa minyak berlebih, lalu sajikan bersama sayuran kukus seperti brokoli atau bayam. Anda juga bisa menambahkan potongan kecil salmon ke dalam roti gandum panggang atau salad telur rebus. Kombinasi ini penuh nutrisi, tidak membebani pencernaan, dan memberikan energi jangka panjang yang mendukung aktivitas harian Anda. Mulailah menganggap sarapan bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai ritual pemulihan dan perlindungan tubuh. Telur, oatmeal dengan chia, pisang, yogurt Yunani, dan salmon. Kelimanya adalah senjata alami Anda untuk melawan penuaan otot kaki. Jangan tunggu sampai tubuh Anda menyerah. Mulailah dari meja makan, dari pagi ini. Karena setiap langkah Anda adalah simbol kebebasan, martabat, dan kualitas hidup. Yang benar-benar mengesankan dan menyentuh hati. Kelompok lansia yang secara konsisten mengonsumsi ikan berlemak seperti salmon menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup mereka. Mereka tidak hanya mampu berjalan lebih baik, tetapi juga mempertahankan keseimbangan tubuh yang lebih stabil. Dan, yang paling luar biasa, mengalami penurunan risiko jatuh hingga 36%. Di usia lanjut, jatuh bukan sekadar kecelakaan kecil. Itu bisa menjadi pemicu awal kehilangan kemandirian secara permanen. Maka, perlindungan terhadap kaki bukan hanya urusan otot, ini soal martabat dan kebebasan hidup. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Rahasia di balik manfaat luar biasa ini terletak pada asam lemak omega 3 dalam salmon, EPA dan DHA, yang bekerja dalam diam untuk melawan musuh besar lansia, peradangan kronis. Peradangan inilah yang secara perlahan namun pasti menghancurkan otot tubuh bagian bawah, mempercepat kelemahan, dan merusak koordinasi. Tapi omega 3 bukan hanya peredam api. Ia juga pelumas alami yang menjaga otot tetap lentur, saraf tetap tajam, dan sinyal dari otak ke kaki tetap lancar. Salmon juga merupakan sumber luar biasa dari vitamin B12 dan D, dua vitamin penting untuk transmisi neuromuskular. B12 menjaga lapisan mielin yang membungkus saraf agar tetap utuh, sementara vitamin D memperkuat hubungan antara otot dan otak. Kombinasi keduanya memberikan kontrol yang lebih baik saat Anda berdiri, berjalan, atau menjaga keseimbangan di permukaan yang tidak rata. Tak ketinggalan, salmon mengandung 20 gram protein berkualitas tinggi per 100 gram, salah satu bentuk protein paling efisien dan mudah diserap tubuh, sangat penting untuk regenerasi dan pemulihan otot yang mulai menua. Cara menyiapkannya pun tidak rumit. Cukup panser salmon segar dengan minyak zaitun ekstra virgin selama 3-4 menit di setiap sisi. Biarkan permukaannya garing namun dagingnya tetap lembut. Sajikan dengan ubi manis panggang, sayuran kukus, atau irisan alpukat untuk menciptakan sarapan yang tidak hanya lezat, tapi juga kaya protein, tinggi lemak sehat, dan penuh mineral penting. Jika Anda sibuk atau tidak sempat memasak di pagi hari, salmon asap tanpa pemanis atau suplemen minyak ikan berkualitas tinggi bisa menjadi alternatif. Namun, para ahli gizi sepakat, makanan utuh selalu lebih unggul karena memberikan spektrum nutrisi yang tidak bisa digantikan oleh suplemen. Jika Anda memiliki gangguan pencernaan lemak, hati berlemak, atau kolesterol tinggi, makan salmon di pagi hari saat perut kosong dan dalam porsi kecil dapat membantu tubuh menyesuaikan diri. Hindari ikan goreng. Panaskan dengan lembut, kukus, atau panggang. Dan jika Anda merasa kembung setelahnya, cukup konsumsi seminggu sekali dan konsultasikan dengan dokter tentang penggunaan enzim pencernaan alami. Ingat, salmon bukan hanya makanan.
Ia adalah pelindung tubuh dari keropos yang datang perlahan. Ia bukan hanya memberi protein, tetapi juga menjadi penghubung vital antara kekuatan fisik dan ketahanan mental di usia lanjut. Bahkan hanya 1 porsi seminggu, jika dilakukan secara konsisten, bisa menjadi investasi luar biasa bagi kemampuan Anda untuk berjalan mantap, melangkah dengan percaya diri, dan menjalani hidup aktif di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an. Dan kini, seperti yang telah saya janjikan sejak awal, kita tiba di sarapan tersembunyi yang sering diremehkan padahal dampaknya begitu besar. Ubi manis rebus dengan taburan garam mineral alami. Ini bukan suplemen mahal. Ini bukan produk impor. Ini adalah 2 bahan sederhana yang hampir selalu tersedia di dapur rumah kita. Namun, bila dikombinasikan dengan benar, keduanya bisa menjadi penguat sistem otot dan saraf terbaik untuk orang tua. Mari mulai dari ubi manis. Makanan ini adalah karbohidrat kompleks yang stabil, yang membantu mengisi kembali glikogen otot setelah malam panjang tanpa asupan energi. Karena pati dalam ubi tidak menyebabkan lonjakan gula darah, makanan ini menjadi pilihan ideal untuk sarapan sehat. Energi dilepaskan secara perlahan dan stabil, memberikan bahan bakar lembut untuk otot kaki, yang seringkali lemas, nyeri, atau kram di pagi hari akibat kekurangan glukosa. Ubi manis juga kaya akan kalium, magnesium, mangan, dan vitamin C. Semuanya penting untuk melancarkan sirkulasi darah ke ekstremitas bawah, mengatur sinyal saraf, dan mencegah kelelahan serta ketidakseimbangan elektrolit. Magnesium, khususnya, adalah mineral yang sangat dibutuhkan untuk meredakan otot yang tegang, menghilangkan kekakuan, dan membantu menjaga postur saat berdiri atau berjalan. Lalu, peran garam laut Celtic, bukan garam meja biasa, menjadi pelengkap sempurna. Garam alami ini tidak mengalami proses pemurnian berlebihan, sehingga masih mengandung lebih dari 80 mineral jejak, seperti natrium alami, kalsium, dan magnesium dalam proporsi yang seimbang. Mineral-mineral ini penting untuk kontraksi otot yang halus dan efektif, serta mencegah kram otot kaki yang bisa menyerang kapan saja, terutama saat malam. Berbeda dengan garam dapur olahan, garam Celtic tidak menyebabkan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Justru, ia membantu menstabilkan tekanan cairan di dalam otot, mengisi ulang elektrolit tubuh, dan mempercepat pemulihan otot setelah digunakan seharian. Dalam sebuah uji coba 90 hari oleh French Institute of Mineral Nutrition, para peserta lansia yang rutin mengonsumsi sarapan tinggi serat seperti ubi manis dengan tambahan garam laut menunjukkan peningkatan keseimbangan hingga 41% dan penurunan risiko jatuh hampir 50%. Cara penyajiannya sangat sederhana. Kukus setengah buah ubi manis hingga empuk, lalu taburkan sedikit garam laut Celtic di atasnya. Konsumsi 10-15 menit sebelum sarapan utama, dan minum segelas air hangat untuk membantu penyerapan mineral secara maksimal. Pola makan kecil ini bisa menjadi ritual sederhana namun bermakna, yang membangun dasar kekuatan tubuh Anda setiap pagi. Jika dilakukan setiap hari selama seminggu, banyak lansia melaporkan langkah yang lebih ringan, kaki yang lebih bertenaga, kram yang lebih jarang, dan kemampuan bangkit dari duduk tanpa bantuan. Ubi manis dan garam alami ini adalah sistem pendukung sunyi namun kuat, yang menjaga kita dari kemerosotan fungsi kaki yang datang perlahan tapi pasti. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang hidup panjang, tapi hidup yang tetap aktif, bebas, dan bermartabat. Dan semua itu bisa dimulai dari sepiring kecil makanan hangat yang syarat makna. Lansia seringkali percaya bahwa melemahnya tubuh adalah bagian tak terelakkan dari usia. Tapi kebenarannya jauh lebih menggugah semangat. Kekuatan kaki, keseimbangan, dan kemandirian tidak harus hilang begitu saja seiring waktu. Mereka bisa dipulihkan. Dan pemulihan itu dimulai bukan dengan resep dokter atau alat canggih, melainkan dari rutinitas pagi yang sederhana namun sangat kuat dalam memulihkan otot kaki dan memperkuat sistem tubuh bagian bawah. Langkah pertama yang mudah dan mendalam dampaknya. Segelas air hangat dengan sejumput garam mineral alami segera setelah bangun tidur. Tubuh yang tidur semalaman dalam keadaan tanpa asupan cairan seringkali bangun dalam kondisi dehidrasi ringan. Inilah yang membuat kaki terasa berat,
tubuh mudah goyah, dan pikiran lambat bereaksi. Dengan hanya 250 ml air hangat dan 1/5 sendok teh garam laut Celtic atau Himalaya, Anda memberikan tubuh dorongan awal untuk mengisi ulang elektrolit, memperlancar aliran darah ke kaki, menenangkan sistem saraf, dan yang terpenting, mencegah kram otot saat mulai bergerak. Dalam waktu 5 menit, Anda akan merasakan tubuh mulai terbangun dengan cara yang lebih alami dan stabil. Langkah kedua, lakukan latihan keseimbangan ringan selama 3 menit. Tidak butuh alat, tidak perlu ruang besar. Berdirilah di ruang tamu atau kamar tidur, angkat satu kaki sekitar 5-10 cm dari lantai, tahan selama 10 detik, lalu tukar. Ulangi 5 kali untuk setiap kaki. Mungkin tampak sederhana, tapi latihan ini adalah latihan dasar otot stabilisator, otot kecil di pinggul, paha, dan betis, yang cepat melemah seiring bertambahnya usia. Latihan ini tidak hanya menguatkan kaki, tapi juga melatih kesadaran tubuh dan membuat Anda lebih peka terhadap keseimbangan. Hasilnya, risiko jatuh menurun drastis. Langkah ketiga, hindari langsung bangun dengan gerakan cepat. Ini adalah kebiasaan berbahaya yang bisa memicu pusing atau bahkan terjatuh. Mulailah hari Anda dengan perlahan. Tarik napas dalam 3 kali, duduk di tepi tempat tidur, dan putar pergelangan tangan serta kaki selama 30 detik. Gerakan kecil ini mengaktifkan kembali sirkulasi darah, terutama ke otak dan kaki, dan membuat transisi dari posisi tidur ke berdiri terasa lebih aman dan nyaman. Hanya 2 menit, tapi bisa menyelamatkan Anda dari cedera serius. Langkah keempat, jemurlah diri Anda pada sinar matahari pagi selama 5 menit. Duduklah di balkon atau dekat jendela terbuka, biarkan sinar menyentuh pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ini bukan soal hangatnya cahaya saja, tetapi vitamin D yang dihasilkan tubuh saat terpapar sinar matahari pagi sangat penting untuk penyerapan kalsium, penguatan tulang, dan koordinasi neuromuskular. Bagi mereka yang sudah mengalami penurunan kekuatan atau atrofi otot, kebiasaan ini membantu tubuh membangun kembali jaringan tulang dan otot, secara perlahan, namun pasti. Langkah kelima, jangan abaikan sarapan, walau hanya setengah porsi. Saat Anda menunda makan, tubuh Anda dengan cepat memasuki kondisi katabolik, yaitu memecah otot untuk dijadikan energi, dan yang pertama diserang biasanya otot kaki. Jika Anda belum mampu makan besar di pagi hari, cukup konsumsi setengah ubi manis kukus, 1 butir telur rebus, atau semangkuk kecil oatmeal. Makanan ini memberi sinyal kepada tubuh untuk membangun, bukan menghancurkan. Ini adalah pesan biologis yang sangat penting, terutama di usia 60 tahun ke atas. Gabungkan 5 langkah ini dengan strategi sarapan bernutrisi yang telah dibahas sebelumnya, dan Anda sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rutinitas. Anda sedang menciptakan sistem pemulihan untuk kaki Anda. Dalam hitungan hari, Anda mungkin akan mulai merasakan perubahan. Berdiri terasa lebih ringan, tidak lagi perlu berpegangan saat bangun dari kursi, kram malah menghilang, dan rasa percaya diri untuk bergerak kembali tumbuh. Setiap pagi adalah momen keputusan. Anda bisa memulai hari dengan langkah sadar untuk mempertahankan kekuatan dan kemandirian, atau membiarkan tubuh Anda terus melemah tanpa perlawanan. Hari ini, Anda sudah tahu cara untuk memilih yang pertama. Anda telah mempelajari 5 makanan yang terbukti ilmiah, telur, oatmeal dengan chia, pisang, yogurt Yunani, dan salmon, yang bisa mengembalikan kekuatan kaki, meningkatkan koordinasi, dan memperlancar sirkulasi darah. Anda juga telah menemukan satu makanan tersembunyi, ubi manis rebus dengan garam mineral alami, yang sederhana, terjangkau, namun menyentuh inti dari sistem otot dan saraf Anda. Dan Anda telah mempelajari 5 rutinitas pagi yang bisa dilakukan siapa saja, tanpa biaya, tanpa alat, tanpa pelatih. Hanya Anda dan niat baik Anda sendiri. Inilah awal dari pemulihan. Bukan penuaan yang menghentikan kita, tapi diam. Dan hari ini, Anda memilih untuk bergerak. Besok pagi, buktikan pada tubuh Anda bahwa Anda masih pemiliknya. Sekarang, setelah Anda menonton hingga akhir,
Apa hal paling berharga yang Anda pelajari hari ini? Apakah Anda baru menyadari betapa pentingnya sarapan bagi kekuatan kaki Anda? Atau mungkin Anda terinspirasi oleh kisah Pak Dedi yang berhasil bangkit kembali hanya dengan perubahan sederhana di pagi hari? Kami ingin tahu. Tuliskan di kolom komentar satu hal yang paling Anda pelajari dari video ini dan yang akan langsung Anda praktikkan dalam hidup mulai besok pagi. Apakah itu segelas air hangat dengan garam mineral? Sarapan dengan telur rebus dan oatmeal? Atau mungkin rutinitas keseimbangan sederhana yang bisa dilakukan hanya dalam 3 menit? Suara Anda penting, karena pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di luar sana yang sedang menghadapi hal yang sama. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki, membangun kembali, dan memulihkan kekuatan Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.